Lakukan ini agar tidak menjadi korban penipuan investasi. Video ini bersifat informatif dan edukatif. Segala informasi dan dokumentasi yang ditampilkan dalam video ini sepenuhnya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan investasi. Pada ulasan yang pertama sudah dibahas tentang bagaimana melakukan analisis keamanan dan mengecek informasi sebuah aplikasi platform investasi, baik yang berbasis website maupun yang berbasis aplikasi di Google Play Store. Sementara pada ulasan yang kedua, bagian pertama, sudah dibahas tentang legalitas kegiatan investasi berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Bagi yang belum dan ingin menonton kedua ulasan tersebut, link dicantumkan pada deskripsi. Ulasan kali ini akan membahas tentang bagaimana melakukan verifikasi dan validasi terhadap kegiatan investasi yang berasal dari luar negeri. Pada dasarnya, kegiatan investasi asing yang menghimpun dana masyarakat Indonesia tetap harus memiliki izin dari regulator yang berwenang di Indonesia sesuai dengan kegiatan investasinya. Saya contohkan salah satu bursa kripto yang hingga saat ini statusnya sebagai entitas ilegal di Indonesia karena tidak terdaftar pada OJK. Tapi bursa kripto tersebut bukanlah platform penipuan, karena terdaftar pada regulator di negara asalnya dan beberapa negara lainnya. Dan bursa kripto tersebut juga memiliki anak perusahaan yang telah terdaftar pada OJK. Jadi ini hanya untuk membedakan antara platform ilegal dengan penipuan. Ilegal belum tentu penipuan. Jadi sebatas karena tidak terdaftar oleh regulator yang berwenang di Indonesia, makanya dikatakan ilegal. Sementara penipuan sudah pasti ilegal, sama sekali tidak terdaftar pada regulator yang berwenang. Dari berbagai kasus penipuan investasi yang selama ini terjadi, legalitas yang digunakan itu sebatas legalitas badan hukum, tidak ada legalitas kegiatan investasinya. Jadi bedakan ya, mana yang dimaksudkan dengan legalitas badan hukum dan mana yang dimaksudkan dengan legalitas kegiatan investasi. Platform yang memiliki legalitas bagi kegiatan investasinya sudah pasti memiliki legalitas sebagai badan hukum. Sementara yang memiliki legalitas badan hukum belum tentu memiliki legalitas bagi kegiatan investasinya. Ini soal alur ya, proses perizinan legalitas. Terdaftar dulu sebagai badan hukum baru bisa ajukan perizinan untuk kegiatan investasinya. Dalam banyak kasus penipuan investasi, khususnya yang menggunakan modus trading aset kripto, lebih khusus lagi yang menggunakan modus staking dan penawaran ICO, Initial Coin Offering. Jadi ICO ini investasi berupa penggalangan dana untuk proyek token baru yang belum listing di bursa kripto, kurang lebih sederhananya seperti itu. Dari beberapa platform yang saya temukan menggunakan modus investasi berupa staking dan penawaran ICO, sama sekali tidak memiliki informasi tentang perusahaan atau tim di balik proyek investasi tersebut. Jadi banyak korban yang tertipu karena anggapan bahwa investasi kripto sifatnya borderless, tanpa batasan, terutama yang berkaitan dengan batasan wilayah hukum dari sebuah otoritas. Yang jadi masalahnya, bagaimana memastikan jika platform tersebut aman dan bukan penipuan tanpa validasi dari regulator yang berwenang. Ketika terjadi masalah dengan investasi kalian, kemana dan kepada siapa kalian harus menuntutnya? Itu tadi gambaran pentingnya sebuah kegiatan investasi terdaftar pada regulator yang berwenang. Untuk kegiatan investasi yang menggunakan profil perusahaan resmi agar tidak menjadi korban penipuan, yang harus dipastikan adalah melakukan validasi kepada perusahaan resmi yang bersangkutan, apakah kegiatan investasi tersebut benar merupakan bagian dari mereka atau tidak. Karena kalau kalian telusuri izin yang digunakan, kalau perusahaan resmi ya pasti terdaftar. Tapi yang jadi masalahnya, apakah kegiatan investasi tersebut benar merupakan bagian dari perusahaan resmi yang bersangkutan atau tidak? Saya contohkan salah satu penipuan investasi skema Ponzi dengan modus copy trading kripto yang mengklaim didirikan dan menjadi bagian dari sebuah perusahaan resmi. Setelah saya tanyakan langsung kepada perusahaan yang bersangkutan, mereka menyangkalnya dan mereka tidak memiliki penawaran investasi yang berhubungan dengan aset kripto. Sementara untuk kegiatan investasi yang menggunakan legalitasnya sendiri, bukan mencatut profil perusahaan resmi, penting untuk mengetahui nama dan asal perusahaan dari kegiatan investasi tersebut, serta regulator apa yang berwenang untuk memberikan izin bagi kegiatan investasinya. Jadi bedakan ya nama brand dengan nama perusahaan. Misalnya sebuah investasi copy trading kripto, nama brand usahanya tuh 69EA. Nama perusahaannya 69 Exchange Limited.
perusahaan ini terdaftar dari negara mana, dan seperti apa ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, tentang regulator yang berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan investasinya, itu yang harus diketahui. Kalau sudah ketahui regulator apa yang berwenang, tinggal dicek pada website dari regulator tersebut, apakah benar kegiatan investasi 69 Exchange Limited terdaftar atau tidak. Di setiap negara memiliki regulatornya masing-masing. Nah, ini yang harus diriset secara mendalam. Saya contohkan kegiatan investasi dari perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat, khususnya negara bagian Colorado. Karena dari berbagai platform penipuan yang sudah saya ulas, sebagian besarnya terdaftar di Colorado. Itu kenapa saya selalu ingatkan untuk ekstra waspada terhadap kegiatan investasi yang terdaftar di Colorado. Soal kenapa begitu banyak perusahaan fiktif yang terdaftar di Colorado bisa kalian tonton di video ini, link dicantumkan pada deskripsi. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengecek informasi pendaftaran perusahaannya. Apakah perusahaan tersebut benar terdaftar atau tidak? Ini terkait dengan statusnya sebagai badan hukum ya. Ini bisa dicek pada website resmi kantor sekretaris negara Colorado dengan alamat coloradosos.gov. Pada bagian bisnis, klik pada tautan bisnis, trademarks, trade names. Lalu pada bagian Search and File, klik pada tautan Search Business Database. Di situ ada kolom pencarian yang bisa diisi dengan nama perusahaan, nama dagang, atau nomor ID-nya. Isi pada kolom tersebut dan klik Enter. Saya contohkan dengan perusahaan yang digunakan dalam penipuan investasi skema Ponzi dengan modus penyewaan kendaraan tanpa pengemudi. Di sini tampil hasil pencarian, tinggal kalian klik tautan pada nomor ID-nya. Nah, ini ringkasan informasi pendaftarnya. Terdapat informasi tentang nama perusahaan, status, nomor ID, tanggal pendirian, bentuk perusahaan, wilayah hukum, waktu periode laporan berkalanya, alamat kantor pusatnya, serta agen pendaftarnya. Sengaja saya samarkan detailnya biar tidak kena report dan pembatasan penayangan lagi. Yang harus dipahami, semua informasi ini didaftarkan secara online, jadi rentan untuk dimanipulasi dengan menggunakan informasi palsu. Dan informasi ini sebatas informasi tentang pendaftarannya sebagai badan hukum, jadi bukan terkait dengan izin bagi kegiatan investasinya. Saya akan jelaskan beberapa bagian informasi ya. Pertama, soal status good standing atau berkelakuan baik. Dari berbagai kasus penipuan investasi yang menggunakan perusahaan asal Colorado, salah satu dokumen yang sering digunakan sebagai klaim jaminan keamanan investasinya adalah sertifikat good standing. Pada bagian tanya jawab disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan good standing artinya bahwa perusahaan ini sudah melengkapi syarat administrasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Maksudnya yang terkait dengan informasi pendaftarannya ya. Tapi kantor sekretaris negara Colorado sendiri memberikan disclaimer bahwa mereka tidak meninjau informasi tersebut. Mereka tidak memastikan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Mereka juga tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha dari perusahaan tersebut. Inilah sebabnya informasi pendaftaran perusahaan rentan menggunakan informasi palsu, karena tidak ditinjau. Jadi jangan ketipu lagi dengan klaim yang menggunakan sertifikat good standing, begitupun dengan sertifikat pendirian perusahaan, karena itu hanya untuk legalitas badan hukum, bukan kegiatan investasi. Kedua, soal informasi waktu pendaftarannya. Perusahaan ini didaftarkan pada 20 Januari 2025. Itu artinya belum 1 tahun. Sementara itu, kegiatan investasi dari platform ini sudah berlangsung sejak 2024. Itu artinya izinnya baru diurus setelah kegiatan investasinya berjalan. Mungkin karena platform ini mendapatkan respon yang bagus dalam artian banyak masyarakat Indonesia yang berinvestasi, si penipu atau bandar Ponzi kemudian mendaftarkan perusahaannya supaya bisa mendapatkan bukti legalitas yang bisa digunakan untuk menipu semakin banyak orang lagi. Itu kenapa saya selalu ingatkan untuk hindari berinvestasi pada perusahaan yang usianya belum lebih dari 1 tahun. Dari berbagai kasus penipuan investasi selama ini, perusahaan-perusahaan tersebut didaftarkan memang sengaja untuk melakukan penipuan. Pendaftarannya hanya sebatas modus agar bisa mendapatkan bukti legalitas seadanya untuk meyakinkan para korbannya bahwa investasi mereka aman karena perusahaannya terdaftar pada sebuah negara. Ini kasusnya sama dengan kegiatan investasi yang hanya menggunakan legalitas badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan perseroan perorangan yang diterbitkan oleh Ditjen AHU. Lalu apakah perusahaan yang usianya lebih dari 1 tahun bisa dipercaya? Belum tentu. Saya contohkan salah satu platform penipuan investasi Big Bass Ring dengan modus trading kripto.
Dari informasi pendaftarannya, perusahaan ini sudah didaftarkan sejak 22 Oktober 2020. Itu artinya sudah hampir 5 tahun. Dan statusnya masih good standing. Tapi jangan buru-buru ambil kesimpulan bahwa perusahaan ini aman. Kalau usianya sudah lebih dari 1 tahun, artinya sudah ada laporan berkala yang diajukan perusahaan tersebut. Tapi kalau kalian cek pada bagian filing history and documents, atau sejarah pengarsipan dan dokumen, bisa diketahui bahwa perusahaan ini awalnya didaftarkan dengan nama dan jenis kegiatan usaha yang berbeda. Perhatikan juga ada lebih dari 5 kali peringatan yang diberikan oleh kantor sekretaris negara Colorado terkait dengan laporan berkala dari perusahaan ini. Karena perusahaan ini tidak pernah mengajukan laporan berkalanya, hingga akhirnya statusnya ditetapkan sebagai delinquen atau tidak taat hukum. Dan baru pada 14 April 2024, perusahaan ini mengajukan pemulihan status delinquen, tapi dengan menggunakan nama perusahaan yang berbeda. Jadi prosedurnya, kalau sebuah perusahaan statusnya telah ditetapkan sebagai delinquen, kalau dipulihkan kembali statusnya harus gunakan nama yang berbeda. Sekarang gunakan logika kalian, perusahaan ini mengklaim bahwa mereka terdaftar secara resmi di SEC, Securities and Exchange Commission atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Dan dari formulir D yang diajukan perusahaan ini, mereka menyebutkan bahwa modal awal investasi mereka mencapai 100 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan lebih dari 1,6 triliun. Dengan modal sebesar itu, apakah masuk akal jika kegiatan investasi ini menggunakan izin perusahaan lama atau bekas? Untuk diketahui, biaya pengurusan perizinan perusahaan baru di Colorado hanya mencapai 50 dolar, sementara untuk merek dagang baru hanya mencapai 20 dolar. Dokumen lain yang sering digunakan oleh platform penipuan yang terdaftar di Amerika Serikat sebagai klaim jaminan keamanan investasinya adalah dokumen informasi pendaftaran Money Service Business atau bisnis layanan keuangan yang diterbitkan oleh FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network atau Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan. Kalau di Indonesia, FinCEN ini sama halnya dengan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam aturan hukum Amerika Serikat, semua bisnis yang didaftarkan sebagai bisnis layanan keuangan wajib untuk didaftarkan di FinCEN. Tapi pendaftaran tersebut tidak sebagai izin kegiatan investasinya, melainkan terkait dengan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan aktivitas teroris. Nama dokumennya saja informasi pendaftaran MSB, isinya berupa informasi bisnis layanan keuangan tersebut. Lalu bagaimana ceritanya informasi pendaftaran MSB berubah menjadi izin atau lisensi seperti yang diklaim berbagai platform penipuan? Siapapun bisa download dokumen ini. Jadi kalau nanti kalian mendapatkan tawaran investasi yang mengklaim dokumen sebagai legalitas kegiatan investasinya, silakan kalian download sendiri dokumennya dan perhatikan isi paragraf pertamanya. Pada setiap dokumen informasi pendaftaran MSB yang diterbitkan oleh FinCEN selalu ada disclaimer yang menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam transkrip ini telah diberikan kepada FinCEN oleh pendaftar bisnis jasa keuangan. FinCEN tidak merekomendasikan, menyetujui, atau mendukung bisnis apapun yang terdaftar sebagai bisnis jasa keuangan. Klaim semacam itu atau klaim serupa lainnya adalah palsu dan mungkin merupakan bagian dari penipuan atau upaya untuk menipu konsumen. Terkait dokumen ini sudah saya ulas secara khusus di video ini. Bagi yang ingin menontonnya, link dicantumkan pada deskripsi. Selain itu, semakin banyak platform penipuan yang menggunakan formulir D sebagai klaim legalitas investasinya. Formulir D ini digunakan untuk mengajukan pemberitahuan kepada SEC tentang penawaran sekuritas yang tidak harus didaftarkan kepada SEC. Tapi dengan pemberitahuan menggunakan formulir D tersebut, bukan berarti perusahaan itu secara otomatis terdaftar pada SEC. Sejauh ini, sudah ada belasan platform penipuan peak buzzering crypto yang menggunakan klaim palsu ini. Bahkan di antaranya ada 4 platform yang gencar mempromosikan klaim tersebut melalui berbagai media mainstream di Indonesia. Saya paham bahwa ulasan di berbagai media mainstream tersebut sifatnya advertorial atau iklan yang dikemas dalam bentuk berita. Selama bisa bayar, ya siapapun bisa menerbitkan advertorial. Tapi pertanyaannya, berapa banyak masyarakat Indonesia yang paham bahwa ulasan itu sifatnya advertorial? Ketika sebuah advertorial diterbitkan tanpa validasi terhadap kebenaran dari klaim tersebut, dan advertorial tanpa disertai disclaimer atau saran untuk melakukan riset mandiri secara mendalam,
Bisa saja masyarakat justru terjebak dalam penipuan investasi karena advertorial tersebut. Sangat disayangkan, media mainstream yang diharapkan bisa melindungi masyarakat dari informasi palsu justru membuat masyarakat terjebak dalam penipuan investasi. Semoga ini bisa menjadi kritikan dan masukan bagi industri pers Indonesia. Terkait penipuan yang menggunakan formulir D sebagai klaim telah terdaftar secara resmi di SEC, sudah lama diperingatkan oleh SEC. Dalam peringatan yang dipublikasikan oleh Kantor Edukasi dan Advokasi Investor SEC pada 20 Maret 2014, disebutkan bahwa fakta bahwa seseorang atau perusahaan telah membuat laporan ke SEC tidak berarti bahwa orang atau perusahaan tersebut terdaftar di SEC. Jadi pengajuan formulir D kepada SEC tidak ada hubungannya apakah yang mengajukan formulir tersebut artinya terdaftar di SEC. Lebih lanjut disebutkan bahwa Anda tidak boleh mempercayai individu atau firma manapun yang menunjukkan pengajuan formulir D sebagai bukti pendaftaran dalam kapasitas apapun di SEC. Jika individu atau firma secara keliru mengklaim bahwa mereka terdaftar di SEC, jangan bertransaksi dengan mereka, jangan beri mereka uang, dan jangan bagikan informasi pribadi Anda dengan mereka. Ini saya ambil poin intinya ya. Untuk selengkapnya silakan kalian baca sendiri peringatan tersebut, link dicantumkan pada deskripsi. Itulah kenapa pada formulir D setiap platform ini terdapat disclaimer dari SEC yang menyatakan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa belum tentu meninjau informasi dalam pengajuan ini dan belum memastikan keakuratan dan kelengkapannya. Pembaca tidak boleh berasumsi bahwa informasi ini akurat dan lengkap. Jadi kalau dapat tawaran investasi yang mengklaim bahwa mereka terdaftar secara resmi di SEC, pastikan klaim tersebut apakah benar terdaftar atau sebatas pemberitahuan menggunakan formulir D. Kalian bisa tanyakan langsung kepada SEC dengan mengisi formulir pertanyaan umpan balik kepada SEC. Link dicantumkan di deskripsi. Lalu otoritas apa saja yang berwenang dalam menerbitkan izin dan mengawasi kegiatan investasi yang terdaftar dan beroperasi di Amerika Serikat? Secara umum, investasi yang berkaitan dengan sekuritas harus terdaftar pada SEC. Sementara yang berkaitan dengan komoditi berjangka harus terdaftar pada CFTC, Commodity Futures Trading Commission atau Komisi Perdagangan Komoditi Berjangka. Ya kalau di Indonesia ini Bapepti lah. Nah, selain dua otoritas ini otoritas milik pemerintah ya, pemerintah Amerika Serikat. Ada juga yang sifatnya itu organisasi pengatur mandiri, seperti FINRA dan NFA. Ya. Kalau FINRA itu organisasi pengatur mandiri yang diberikan kewenangan regulasi oleh SEC, sementara NFA itu organisasi pengatur mandiri yang diberikan kewenangan regulasi oleh CFTC. Ulasan ini sudah saya pernah bahas di video ini, jadi biar ulasan kali ini tidak begitu panjang, silakan kalian tonton saja video ini, link dicantumkan pada deskripsi. Itu tadi baru sebatas kegiatan investasi yang terdaftar di Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan negara lainnya? Setiap negara memiliki regulatornya sendiri. Ini yang wajib diketahui agar bisa melakukan verifikasi dan validasi terhadap klaim yang digunakan oleh sebuah kegiatan investasi. Saya contohkan untuk di Inggris Raya, informasi pendaftaran perusahaan bisa dicek di website gov.uk. Sementara untuk kegiatan investasinya bisa dicek pada website milik FCA, Financial Conduct Authority. Untuk Kanada, informasi pendaftaran perusahaan dan regulator yang berwenang memberikan izin serta mengawasi sebuah kegiatan investasi diserahkan kepada masing-masing pemerintah lokal atau provinsi. Misalnya untuk Provinsi British Columbia, informasi pendaftaran perusahaannya bisa dicek pada situs Orgbook. Alamatnya itu orgbook.gov.bc.ca. Sementara apakah perusahaan tersebut memiliki izin bagi kegiatan investasinya atau tidak bisa ditanyakan pada British Columbia Securities Commission dengan alamat bscs.bc.ca. Untuk perusahaan yang terdaftar di Australia, informasi perusahaan bisa dicek di website Australian Securities and Investment Commission atau Komisi Sekuritas dan Investasi Australia. Sementara untuk kegiatan investasinya harus memiliki izin dari AFS, Australia Financial Service atau layanan keuangan Australia. Bisa dicek pada website service.asic.gov.au.
Itu tadi beberapa contoh regulator yang berwenang, baik yang terkait dengan informasi pendaftaran badan hukum maupun yang terkait dengan perizinan kegiatan investasi di beberapa negara. Untuk negara lainnya, kalian bisa riset sendiri, panjang nanti kalau disebutkan semua. Sampai pada tahap ini, menurut saya legalitas kegiatan investasi merupakan hal yang terpenting. Karena ini terkait dengan jaminan keamanan dana investasi kalian. Kalau sebuah kegiatan investasi tidak memiliki izin dari regulator yang berwenang, ya jangan berinvestasi di platform tersebut. Tapi kalau kalian punya hobi yang unik ya, suka bongkar penipuan dari sebuah platform penipuan investasi, ada banyak hal yang bisa kalian analisis seperti dokumentasi yang digunakan, tentang profil yang digunakan, media sosialnya, dan sebagainya. Karena terkadang untuk meyakinkan publik bahwa platform tersebut penipuan atau bukan, butuh banyak bukti yang harus ditampilkan. Tapi kalau sudah begitu banyak bukti penipuan yang ditampilkan dan masih saja percaya dengan platform tersebut, ya mau bagaimana lagi? Jadi gimana, ribet kan? Kalau menurut saya pribadi ya ribet. Itu kenapa ketika kalian bertanya kepada saya tentang satu platform, ada banyak hal yang harus saya verifikasikan dan validasikan sebelum menjawab pertanyaan kalian. Apakah investasi tersebut resmi ataukah penipuan? Ya, mulai dari cek keamanan aplikasi, entah yang berbasis web maupun aplikasi di Play Store, apakah perusahaannya benar terdaftar sebagai badan hukum di negara yang diklaimnya, apakah kegiatan investasi terdaftar pada regulator yang berwenang, informasi siapa orang di balik kegiatan investasi tersebut, dan berbagai indikator lainnya. Itu kenapa kalau menurut saya, ya kalau boleh saran ya, berinvestasilah pada hal-hal yang benar kalian pahami. Dan kalaupun mau berinvestasi, kenapa juga tidak memilih platform yang sudah terdaftar pada regulator yang berwenang di Indonesia? Misalnya pada OJK dan Bapepti. Karena kalau menurut saya lebih mudah bagi kalian untuk melakukan verifikasi dan validasi. Tinggal kalian hubungi kontak yang tersedia dari kedua lembaga tersebut. Itu tadi bagaimana melakukan verifikasi dan validasi terhadap kegiatan investasi yang terdaftar di luar negeri. Semoga ulasan ini membantu sehingga tidak menjadi korban penipuan investasi.